Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari ada dua. Satu Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu lagi adalah ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab mengatakan amal diangkat itu 3 kali. Amal harian, amal mingguan, amal pekanan, amal tahunan. Amal harian itulah yang diangkat setelah sholat asar. Makanya utama beramal sholat berjamaah, sholat asar. Sholat asar berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Sholat subuh berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalau andai dia tahu pahala sholat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Malaikat yang menjaga malam tadi, dia akan naik pada subuh ini, gantian dengan malaikat yang turun pada saat subuh. Mereka akan berjaga untuk siang menjelang asar. Nanti waktu asar, buku catatan amal dari sholat subuh ke sholat asar itu diangkat. Nah, ini amal harian, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada amal pekanan, itu saya tak sebut mingguan. Minggu diambil dari kata minggu, artinya hari menyembah Tuhan. Sedangkan kita sebut pekan, sepekan. Kenapa pekan? Karena biasanya satu pekan ada pekan, yaitu selama 7 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka pada hari Kamis dianjurkan berpuasa Kamis. Aku ingin pada saat amalku sepekan itu diangkat, aku juga dalam keadaan berpuasa. Dan ada amal rapel selama 1 tahun, catatan full, yaitu amal kita dari sejak mulai Ramadan tahun lalu, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Maka selama 11 bulan diangkatlah catatan amal kita pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Pada saat amal harian dilaporkan kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tak tahu. Allah bertanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Allah bertanya, begitu cara Allah mau ngasih tahu kepada orang yang tak tahu. Saya mau kasih tahu ke mahasiswa, tapi saya ingin bagaimana supaya mereka mendengar jawaban saya ini menjadi segar, ada rasa ingin tahu. Karena beda antara informasi yang saya sampaikan begitu datar dengan yang saya pancing dulu. Tahukah kalian siapa orang yang paling rugi? Ketika saya katakan begitu, bukan berarti saya tak tahu. Saya ingin memberitahu kepada mereka dengan cara memancing keingintahuan, dengan cara bertanya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, ketika engkau bawa buku catatan hambaku itu tadi, mereka sedang apa? Mereka sedang sholat asar berjamaah, ya Allah, bersama dengan kami. Itu amal harian. Amal pekan, sepekan, ketika kalian bawa catatan amal hambaku itu 1 pekan, mereka sedang apa? Mereka sedang puasa hari Kamis, ya Allah. Begitu juga dengan tahunan. Ketika kalian bawa buku catatan hambaku itu selama setahun, saat kalian angkat amalnya, dia sedang apa? Kata malaikat menjawab, mereka sedang berpuasa, ya Allah. Mereka tahan makan, mereka tahan minum, mereka tahan mata, mereka tahan nafsu syahwat. Padahal istrinya halal, padahal makannya halal, padahal minumnya halal. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak. Apakah pernah mereka merasakan nerakaku? Belum. Apakah pernah mereka melihat aku? Tidak. Ternyata mereka sudah sampai pada maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia, walaupun engkau tidak melihat dia, fa innahu yaraka, tapi engkau merasakan sedang dilihat oleh dia. Dan orang paling merasakan ihsan itu ketika sedang puasa. Ketika sedang sholat, orang ihsan, tak berani dia menggerakkan biji matanya ke atas karena dia sedang merasa dilihat, dipandang Allah. Pada saat orang melaksanakan ibadah umrah, dia sedang ihsan, tak berani dia mencabut bulu hidungnya, tak berani dia mencabut rambutnya, tak berani dia mencabut duri di pokok kayu, tak berani dia membunuh binatang, karena dia sedang merasakan ihsan, pengawasan Allah SWT. Maka pada saat puasa, tak berani dia makan, tak berani dia minum, tak berani dia berpikir yang tidak-tidak, tak berani dia berkata-kata bohong, dusta, sia-sia, lara. Kenapa? Dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah baik, agung dan mulianya ketika di awal-awal ini kita kaji hadis ini, mumpung masih di awal bulan Sya'ban,
Maka hadis ini yang kita kaji diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Status hadis hadisun hasan, hadis hasan.